welcome to my channel ya, dari bengkelnya Mas Agus Speed ya. Kali ini kita kedatangan motor Beat Karbu guys. Beat Karbu, coba dilihat, bukan Beat tipe injeksi ya, bukan Beat tipe injeksi ya. Nah, keluhannya motor ini apa, air, debu, pasir tuh mudah masuk di bak CVT nya guys ya. Di bak CVT nya antara yang bak CVT nya hitam sama yang di bak putih ya. Jadi dia itu renggang begini guys ya, dua renggang gini, bak hitam, bak putih ya, bak mesin hitam, bak mesin putih. Jadi dari sela-sela tengah-tengah ini dia air mudah masuk guys ya, pasir, debu. Nah itu video itu sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau apa namanya, tidak, gasket tidak dipasang, gasketnya atau gasket itu sudah rusak, nanti dia pasir debu tuh akan masuk ya, nanti bisa merusak di bagian CVT nya ya. Nah ini dia motornya, ini punyanya motornya Pak Kodim guys ya, motornya Pak Kodim. Jadi saya harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Oke siap Pak. Ya langsung kita bongkar saja motornya guys ya. Nanti saya kasih lihat letak debu air masuknya itu dari mana. Oke, sekian. Selamat pagi guys ya. Nah ini sudah tahap pembongkarannya, pembongkaran bak CVT gampang aja guys ya, dibuka aja baut delapannya semua menggunakan kunci L ya, menggunakan kunci L. Selesai dibuka semuanya. Nah ini kasusnya apa namanya yang sudah saya ceritakan ya. Nah ini sisa-sisa potongan paksetnya ya, pakset gasket gitu ya. Nah ini yang hijau-hijau gini, ini harus dibersihkan semua ya, dibersihkan, dikerik menggunakan pisau cutter guys ya, menggunakan pisau cutter supaya nanti hasilnya maksimal guys ya. Kita kerik semuanya, dibersihkan ya kelilingnya ya. Nah sisa-sisa begini kita bersihkan semua. Nah ini untuk contoh di bak CVT nya guys ya. Nah ini kalau yang sudah putus begini, putus di tengah jalan guys ya, nah ini wajib dibersihkan, dikeluarkan semua, dikerik ya menggunakan apa namanya, pisau cutter ya. Dibuka begini ya, dikerik gitu ya sampai lepas, sampai dia putih begini ya kelilingnya ya. Nah ini ada yang putus-putus kan beberapa, nah seperti itu. Ini juga putus-putus. Nah itu kalau sampai nggak diganti nanti dia bisa menyebabkan air masuk, debu masuk, tanah masuk, pokoknya segala macam kotoran masuknya dari lewat sela-sela antara ini guys ya, yang potongannya ini ya, putus ya. Nah ini kan kalau besi yang putih ini, baknya ini ketemu yang bak ini ya, bisa dilihat ya. Nah kan di tengah-tengahnya itu kan rongga gini guys, tidak rapat. Nah kalau ada gasketnya kan dia rapat begini, jadi air debu tidak bisa masuk guys ya. Ini saya contohkan dengan jari saya. Yang ini untuk di bak mesinnya, yang ini ya, yang putih ya. Kalau yang kiri ini yang di bak ininya. Nah kan putih ketemu putih kan guys, kan begini kan, yang menganga kan, karena tidak ada gasketnya ini guys yang terpotong. Jadi ini masalahnya sepele aja. Kalau kalian nggak ganti ini, kotoran mudah masuk guys ya, mudah masuk. Nanti dia tergerus di bak CVT nya, kotor, masuk ke kampas gandanya, masuk ke apa namanya, ke pulinya ya, ke grease-nya ya, ke fanbelnya segala macam ya. Jadi pasir, air, debu tergerus jadi satu ya. Nanti efeknya bisa kena fanbelnya guys ya, kayak gitu ya. Jadi hal sepele bisa menyebabkan fanbel tuh bisa cepat kalah guys ya, cepat kalah. Terus grease-grease-nya karena gerahamnya pasir-pasir tadi tuh ya, pasir, debu masuk semua dari sela-sela rongga yang tadi tuh ya, yang renggang ya. Nah kayak gitu. Video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang apa namanya, tentang gasket ya, gasket bak CVT ya. Nah itu wajib dipasang guys ya, jangan sampai nggak dipasang. Saya selalu nemukan gasket itu yang sudah retak, hancur tapi tidak diganti ya. Ini wajib diganti guys ya. Lihat ya, putus di pertengahan jalan ya, paham ya sampai di sini ya. Nah ini ya, hijau, putih, hijau. Nah ini yang potongannya ini harus dibuka semua, dikerik menggunakan pisau cutter, dibersihkan. Setelah bersih semuanya baru dikasih lem tribon ya, dikasih lem tribon, lem mesin. Setelah itu nanti baru ditempelkan. Nanti saya tutorialkan, saya kerik dulu guys ya. Halo guys ya, berjumpa kembali dengan Mas Agus ya. Nah ini yang sudah saya bersihkan ya, begini ya. Tadi yang sisanya
di baknya ini, di sekitar ini kan warna hijau tuh, itu dikerik dulu, dibersihkan ya. Sudah langkah pertama dibersihkan, dikerik pakai pisau cutter ya, sampai putih begini ya kelilingnya ya, ini ya. Nah seperti ini. Sudah selesai begini, bersih semua. Habis itu langkah kedua diamplas. Diamplas menggunakan bensin ya, menggunakan bensin supaya lem-lemnya itu dia bisa mudah lepas guys ya. Diamplas pakai bensin, keliling sampai bersih putih seperti ini. Nah langkah ketiga dilap ya, dilap sampai kering ya. Oke ya, seperti ini ya, dilap. Ada 3 langkah ya guys ya. Dikerik ya, terus diamplas. Setelah diamplas menggunakan bensin, terus dilap ya. Nah setelah itu kita langsung masuk ke saya menggunakan lem tribon guys ya, supaya dia tidak mencegah kebocoran ya, supaya kotoran itu tidak mudah masuk ya guys ya. Seperti itu. Menggunakannya itu secukupnya saja guys ya, lem tribon untuk mesin ya. Kalau kita habis bongkar mesin kan harus menggunakan ini. Seperti itu. Ini ya, saya kasih lihat. Menggunakannya nggak banyak-banyak, hanya secukupnya saja guys ya, jangan sampai meluber ya. Oke, seperti itu ya. Nah seperti ini, hanya sebagian saja guys ya, kayak gitu. Jangan terlalu banyak-banyak, hanya sepanjang besinya ini, jangan terlalu tebal-tebal juga ya, kayak gitu ya. Nah, kayak begini guys ya. Dilanjutkan sampai selesai guys ya, sampai sekelilingnya tuh rata guys ya, sampai rata ya, jangan sampai nggak rata guys ya, diratakan semuanya. Nah nanti setelah dia rata, setelah dia sudah bagus, menggunakan gasket guys ya, gasketnya Baxivity yang sudah saya belikan guys ya, seperti itu. Saya ratakan dulu. Oke. Kalau bisa menggunakan lem tribon ya teman-teman semua ya, supaya dia tidak terjadi kebocoran ya. Dan jangan menggunakan lem untuk lem kertas, untuk lem besi, untuk lem apa tuh nggak usah guys ya, pakai lem tribon saja. Lem tribon ini lem khusus untuk mesin guys ya, untuk mencegah kebocoran ya, kayak gitu. Nah seperti ini ya, bisa dicontoh ya nanti teman-teman, siapa tahu ada keluhannya sama, kenapa kok bocor, air tuh mudah masuk di Baxivity, pasir tuh mudah masuk, kayak gitu ya. Nah itu masalahnya hanya sepele saja guys, di sini aja ya, di bagian CVT-nya, di bak CVT-nya yang kurang rapat ya, yang kurang rapat sehingga air tuh mudah masuk, pasir, tanah, debu-debu itu mudah masuk guys ya, kayak begitu. Saya ratakan dulu. Nah kalau sudah dirasa sudah cukup, sudah rata seperti ini ya. Nah nanti langsung dikasih gasketnya guys ya, gasket yang sudah saya belikan ya, ini ya, yang di sana itu ya, ini ya. Nah ini gasketnya guys ya. Nah ini setelah dilem rata begini ya, keliling ya, diratakan, jangan sampai nggak rata ya, diratakan semua. Setelah itu dikasih gasketnya ya, dikasih gasketnya supaya tidak bocor lagi guys ya, kayak gitu ya. Ditempelkan
harus pelan-pelan masangnya supaya dia ngepas guys ya. Diratakan dulu, begitu sudah rata langsung tekan saja. Tekan 1, tekan 2 setiap lubang-lubangnya guys ya. Tekan 3 supaya dia benar-benar lengket dulu. 4, 5, 6. Oke. Ya, bisa diperhatikan ya, jangan langsung tempel semua guys ya, nggak bisa ya. Dia harus diurut satu-satu begini ya. Cara memasangnya untuk gasket bak mesin. Oke, ditekan dulu supaya dia lengket dulu, agak mengeras dulu ya. Nah, kayak gitu diseimbangkan dulu guys ya. Nah, ini kan sudah pas nih sama lubangnya. Oke, cocok ya. Nah, hati-hati guys ya, soalnya ini nanti dia robek kalau memasangnya kurang pas kayak gitu ya. Oke, kalau sudah dirasa sudah cukup, nah ini nanti siap akan dipasangkan di bak mesinnya guys ya, kayak gitu ya. Oke, sambil menunggu dia agak lengket sedikit guys ya, lengket agak keras sedikit, baru kita pasangkan. Oke, langsung kita pasangkan ya di bak mesinnya guys ya. Langsung saja. Pemasangannya sangat mudah guys ya. Motornya ini ya, motor tipe Bit Karbu punyanya Pak Kodim guys ya. Seperti itu, motornya mantap nih guys, mengkilat. Oke, mantap ya. Nah, pemasangannya mudah sekali. Oke. Pemasangannya sangat mudah sekali guys ya, langsung saja. Oh iya, jangan lupa yang bagian ininya sama guys kasusnya tadi ya. Dikerik dulu menggunakan pisau cutter begini guys ya. Dikerik menggunakan pisau cutter, langkah pertama. Kedua, diamplas pakai bensin. Diamplas pakai bensin ya, digosok sampai dia putih bersih begini ya sekelilingnya ya. Sudah bersih semuanya. Langkah ketiga, dilap sampai kering. Sudah dilap sampai kering. Nah, ada salah satu syarat yang nggak usah dipakai, yaitu dilem tribun, dilem mesin tadi guys ya, lem yang saya putih yang saya contohkan di sini tadi. Ya, yang saya contohkan di sini tadi saya lem pakai lem mesin itu nggak usah, di sini nggak usah dilem mesin guys ya. Jadi hanya 3 langkah saja, dikerik, diamplas menggunakan bensin, setelah itu dilap sampai kering sampai bersih. Oke, selesai ya, nggak usah dilem. Oke. Seperti itu, karena nanti kalau dilem saat pembersihan bak CVT nanti dia lengket guys, lengket ke sini. Gasketnya yang hijau ini, yang warna hijau ini nanti lengket ke sini, nanti dia bisa robek kayak gitu ya. Jadi nanti begitu kalau kita mau servis CVT itu kan gasketnya ini kan lengket nih, paknya ini kan lengket, pak setnya ini kan lengket nih, gasketnya ya lengket ke bak sini. Jadi di sini dia langsung lepas, nggak usah dilem di sini. Kok dilem di sini nanti dia dua-duanya kan robek guys, terpisah dua gini ya, satu ke sana, satu A satu B gini ya, robek jadinya ya. Jadi di sini saya sarankan nggak usah dikasih. Oke, langsung aja saya pasangkan ya, sudah beres ya, sudah siap ya. Oke, bisa diperhatikan, mudah saja ya. Langsung saja kita pasangkan, kita paskan. Pemasangannya hati-hati guys ya, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, lubangnya dipaskan dulu ya. Nah, dipastikan rapat dulu sesuai ya. Nah, kalau sudah rapat semua, selesai semua, baru dimasukkan bautnya. Baut-baut ini dimasukkan semua ya, dikencangi semua ya, kayak gitu ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih.